Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di kanal YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang materi penyutradaraan. Penyutradaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah proses, cara, atau perbuatan menyutradarai. Nah, penyutradaraan itu bisa kita simpulkan sebagai cara mengarahkan pertunjukan sebuah teater. Jika berbicara tentang penyutradaraan, tentulah tidak bisa lepas dari yang namanya peran seorang sutradara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sutradara itu adalah orang yang memberi pengarahan dan juga bertanggung jawab atas segala masalah yang berkaitan dengan artistik dan teknis dalam pementasan sebuah drama teater. Di dalam buku drama, teori dan pementasan oleh Dr. Suroso MPD, sutradara itu tugasnya menyiapkan aktor dan juga tim artistik untuk mewujudkan sebuah pementasan drama di atas panggung yang berkualitas. Selain itu juga sutradara dalam mewujudkan hal tersebut tentunya bekerja sama dengan produser. Sutradara juga bertugas untuk menyiapkan jadwal pelatihan. Jadwal pelatihan ini biasanya terdiri dari jadwal pelatihan reading atau pembacaan naskah, jadwal menghafal naskah, kemudian ada pengadeganan bagian, pengadeganan keseluruhan, gladi kotor, gladi bersih, dan juga jadwal untuk hari H pertunjukan. Dalam sebuah proses penyutradaraan, salah satu hal yang harus dilakukan adalah memahami gaya naskah pertunjukan. Gaya naskah itu sendiri terbagi menjadi berbagai macam. Di antaranya itu ada gaya tragedi, realis, surrealis, dan juga absurd. Untuk memahami gaya apa yang terdapat di dalam sebuah naskah drama, itu bisa dilakukan dengan cara mengamati dialog antara paduan suara atau kor dengan para aktor yang memerankan tokoh. Dengan mengamati hal tersebut, kita bisa tahu cerita seperti apa yang terdapat di dalam naskah, sehingga kita pun bisa menentukan gaya apa yang terdapat di dalam naskah tersebut. Untuk naskah yang bergaya tragedi ini biasanya selalu berakhir dengan kesedihan. Selanjutnya gaya realis. Gaya realis ini adalah gaya naskah yang berdasarkan peristiwa keseharian atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Di dalam naskah yang bergaya realis itu menggunakan dialog yang sewajarnya sesuai dengan keseharian tokoh itu berdialog apabila berada di dunia nyata. Permasalahan yang diangkat pun dalam gaya naskah realis ini adalah masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau di kehidupan nyata. Oleh sebab itulah gaya ini disebut dengan gaya realis, karena real dan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya adalah gaya naskah surrealis. Nah, gaya ini bertolak belakang dengan gaya realis karena naskah yang bergaya surrealis ini berdasarkan aspek bawah sadar atau bisa disebut dengan non-rasional di luar kenyataan. Naskah yang bergaya surrealis itu bukanlah naskah yang menghadirkan detail kenyataan atau keseharian ke atas panggung. Naskah surrealis ini biasanya menggunakan waktu yang tidak jelas dan juga tokoh-tokoh yang dihadirkan oleh pengarang itu biasanya adalah tokoh-tokoh hasil imajinasi atau fantasi pengarang. Namun, ketidakrasionalan yang terdapat dalam gaya naskah surrealis ini sebenarnya bertujuan untuk mempertanyakan kembali hal-hal rasional yang ada di dunia nyata. Selanjutnya adalah gaya absurd. Nah, gaya absurd ini biasa identik dengan sesuatu yang tidak jelas. Yang membedakan naskah gaya absurd dengan gaya naskah lainnya adalah dilihat dari muatan atau makna dari dialog. Makna atau muatan dari gaya absurd adalah mencoba untuk mengungkapkan kehidupan yang seolah-olah tidak jelas. Selain memahami gaya naskah tadi, dalam proses penyutradaraan juga hendaknya bisa menentukan gaya pertunjukan. Dalam memahami sebuah gaya naskah, seorang sutradara itu harus mempunyai pengetahuan dasar tentang beberapa gaya naskah. Nah, tadi gaya-gaya naskah telah disebutkan di awal. Setelah memahami gaya-gaya naskah tersebut, yang harus dilakukan sutradara dalam proses penyutradaran adalah mengolah gaya naskah menjadi gaya pertunjukan. Tidak semua gaya pertunjukan itu harus sama dengan gaya naskah.
Atau misalnya tidak semua naskah dengan gaya realis harus dipentaskan atau dipertunjukkan dengan gaya realis juga. Bisa juga naskah dengan gaya realis itu dipentaskan dengan gaya surrealis atau gaya pertunjukan tragedi. Sama halnya dengan gaya naskah realis, gaya pertunjukan realis itu adalah gaya yang menghadirkan atau berdasarkan dari detail-detail dalam kehidupan nyata. Jadi, latar waktu, tempat, dan juga suasana di atas panggung haruslah mampu menghadirkan yang sesuai dengan kenyataan yang akan ditampilkan tersebut. Intinya, pada gaya pertunjukan realis, segala hal atau unsur-unsur real di dalam dunia nyata itu harus mampu dihadirkan di atas panggung. Selanjutnya, pada gaya pertunjukan surrealis, seorang sutradara itu tidak harus menghadirkan kenyataan ke atas panggung. Berikutnya ada yang namanya gaya pertunjukan klasik. Nah, gaya pertunjukan klasik ini biasanya dimainkan untuk menggarap naskah-naskah yang bergaya tragedi. Salah satu contohnya adalah naskah Romeo and Juliet. Pada gaya pertunjukan klasik, biasanya dialog dilantunkan seperti layaknya orang berpuisi. Karena tujuan dari pertunjukan ini adalah mengindah-indahkan penampilan, baik dari segi visual maupun juga audio. Selanjutnya adalah gaya pertunjukan musikal. Nah, dari namanya saja kita bisa tahu kalau misalkan gaya pertunjukan ini itu adalah gaya pertunjukan yang berdasarkan dari gaya-gaya musik. Kehadiran musik-musik dalam gaya pertunjukan musikal di sini itu tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sebuah cerita pada naskah drama tersebut. Bahkan ada juga dialog-dialog dalam drama musikal disampaikan dengan irama musik atau dilagukan. Di dalam drama musikal biasanya terdapat kelompok paduan suara yang menyanyikan beberapa dialog yang berhubungan dengan cerita. Kelompok paduan suara dalam drama musikal ini biasa disebut sebagai kor. Nah, kor tersebut terkadang juga berkomunikasi dengan pemain atau aktor, sehingga kor tidak hanya berfungsi sebagai penyanyi, tetapi juga sebenarnya itu adalah berfungsi sebagai pemain. Seorang aktor dalam drama musikal biasanya harus mempunyai kemampuan menyanyi, menari, dan juga berdialog yang bagus. Jadi, setelah memahami gaya naskah, menentukan gaya pertunjukan, hal selanjutnya yang dilakukan dalam proses penyutradaraan itu adalah merealisasikan konsep. Merealisasikan konsep penyutradaraan di sini itu berarti mengimplementasikan hasil dari analisis gaya naskah dan juga gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi tahap. Nah, tahap demi tahap ini bisa dilakukan dengan cara menyusun jadwal apa saja yang harus dilakukan sampai dengan nantinya naskah tersebut akan dipertunjukkan atau dipentaskan. Latihan-latihan itu sendiri dipimpin oleh sutradara untuk menyiapkan aktor dan juga tim artistik tadi. Pelatihan tahap demi tahap ini secara terstruktur dipimpin oleh seorang sutradara. Gunanya tadi yaitu untuk menyiapkan para aktor dan juga tim artistik untuk dapat menampilkan sebuah pertunjukan yang berkualitas dan juga berkesan untuk penonton. Latihan-latihan ini biasanya terdiri dari pembacaan naskah dalam bentuk diskusi maupun reading atau membaca dialog. Juga ada latihan blocking, latihan gerak tubuh, latihan dialog secara spontan atau baik perseorangan maupun berpasangan. Nah, pada drama dengan gaya pertunjukan musikal, biasanya ada juga latihan-latihan tambahan seperti latihan vokal dalam bentuk latihan menyanyi dan juga latihan koreografi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari sedikit pemahaman saya tentang penyutradaraan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.